Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta ingin menyampaikan urun rembuk terkait dengan persepsi, definisi, dan empiris. Saudara sekalian, banyak di antara kita yang berdebat bersumber dari persepsi, satunya berdasarkan definisi dan satunya lagi berdasarkan empiris atau pengalaman. Izinkanlah saya pada kesempatan ini mengutip dari materi ceramah dari Profesor Musa Asy'ari, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkait dengan Tuhan persepsi, Tuhan definisi, dan Tuhan empiris. Tuhan persepsi adalah Tuhan menurut persepsi seseorang. Misalnya dulu ketika kita masih kecil, kalau ditanya di mana Tuhan itu, maka biasanya kita akan menjawab Tuhan itu di atas, di langit. Begitu. Begitu sekarang kita dewasa, mendapatkan banyak inputan, ngaji, ya. Kita sekarang kalau ditanya Tuhan itu ada di mana, jawab kita ada di mana-mana. Jawab kita yang lain ada di arsy, ya. Jawab kita yang lain, Tuhan tidak membutuhkan tempat karena Tuhan itu wujud. Nah, saudara sekalian, itu semua karena kita sudah memiliki persepsi. Zaman kita kecil, kita punya persepsi seperti itu. Ketika kita dewasa, persepsi kita pun berubah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bagaimana seseorang itu memiliki persepsi terhadap Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lihat bagaimana Allah menggambarkan yang disebut dengan persepsi itu. Fa ammal insanu, maka sesungguhnya manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Tuhan, ya, oleh Tuhannya gitu ya. Fa akramahu, dengan memuliakan dia, wa na'amahu, memberikan kenikmatan kepada dia, fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Kelanjutan ayat ini, wa amma idza mabtalahu, dan jika seseorang itu diuji, faqadara alaihi rizqahu, dengan disempitkan rezekinya, ya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia mengatakan Tuhanku telah menghinaku. Ini persepsi ini, ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memberikan nikmat, memberikan ujian juga. Semua adalah bukti dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi nikmat, yaitu sebagai ujian, apakah dia pandai bersyukur. Kalau dia diberi cobaan, kesulitan, juga sebagai ujian, apakah dia atau seseorang itu bisa bersabar. Maka itu persepsi adalah satu pengertian atau pemahaman yang bisa bergerak atau bisa berubah seiring perjalanan waktu hidup seseorang. Makanya
Persepsi tidak bisa dipegang. Hari ini persepsi apa, besoknya lagi apa. Bisa berubah-ubah. Apalagi setiap orang, setiap kepala tentu terhadap satu persoalan, ya, satu pokok bahasan tentu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Di atas persepsi lebih luas lagi, yaitu definisi. Definisi adalah, kalau Prof. Musa itu menyebutkan, definisi terkait dengan Tuhan adalah Tuhan yang sesuai dengan definisi yang diberikan oleh kita, ya, oleh para alim, para ulama, atau para cendekiawan. Misalnya apa? Tuhan adalah pencipta. Ya, alam ini adalah ciptaan Tuhan. Atau ada juga Tuhan adalah causa prima, penyebab pertama. Kita dulu di sekolah diajari Tuhan itu causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sesuatu sebelumnya. Sehingga kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, loh, Tuhan itu definisinya sebagai penyebab pertama. Ya. Jadi kalau masih ada yang menyebabkan adanya Tuhan, berarti itu belum sesuai dengan definisi Tuhan. Di Yunani itu Tuhan disebut sebagai the first mover, penggerak pertama. Ya, itulah Tuhan berdasarkan definisi. Tentu lebih luas dibanding berdasarkan persepsi. Kalau persepsi itu hampir setiap kepala punya persepsi sendiri-sendiri. Tetapi definisi bisa jadi setiap orang bisa memahami dan mengerti apa makna dari definisi itu. Tuhan adalah pencipta. Saya kira tidak ada yang bisa membantahnya. Yang menciptakan alam raya ini adalah Tuhan. Tuhan itu causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sesuatu sebelumnya. Tuhan adalah the first mover, penyebab atau penggerak pertama. First mover, penggerak pertama. Dan tidak ada orang bisa membantah dari definisi ini. Tetapi saudara sekalian, dengan definisi ini seseorang sesungguhnya sudah membatasi Tuhan sebatas kemampuan kita mendefinisikan. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu dengan sesuatu yang di luar definisi kita, maka berarti sesuatu yang di luar definisi itu tidak tertampung di dalam definisi kita. Maka pemahaman selanjutnya yang lebih luas namanya adalah Tuhan empiris. Tuhan berdasarkan pengalaman. Mari sekarang kita simak di dalam Al-Quran apa yang disebut dengan Tuhan empiris itu. Di dalam Al-Quran dikisahkan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan sebutlah Nabi Khidir. Ya, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah nabi yang mengenal Tuhan begitu dekatnya. Bahkan Nabi Musa itu mampu bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, maka disebut dengan kalimullah, artinya yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, pemahaman Nabi Musa terhadap Tuhan itu sampai-sampai membuat ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling pandai di muka bumi ini?" Bayangkan, di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Musa adalah figur teladan, figur terhebat yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu. Kemudian ditanya, "Musa, siapa orang yang paling pandai di dunia ini?" Nabi Musa dengan ringan menjawab, "Tentu sayalah orang yang terpandai di dunia ini." Dan jawaban itu tidak bisa dibantah karena terbukti tidak ada satupun yang dapat menandingi kepandaian Nabi Musa. Tetapi di belakang itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu salah. Sesungguhnya ada di antara hambaku yang aku beri ilmu yang kamu tidak memiliki ilmu itu." Wah,
Tentu itu mengejutkan bagi Nabi Musa. Bagaimana ada seseorang hidup di bumi, dia memiliki ilmu yang Nabi Musa tidak memilikinya. Maka kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, izinkan saya untuk dapat menemui orang itu. Dan singkat cerita, kita tahu kisah bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Apa yang terjadi di sana? Begitu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir langsung bisa menebak, kamu adalah Musa, Rasul Allah. Nabi Musa kaget, bagaimana belum pernah ketemu kok dia sudah bisa mengenal saya. Kemudian Nabi Musa meminta kepada orang yang unik ini, yang kita sebut Khidir ini ya, Nabi Khidir ini, izinkan saya untuk mengikutimu. Ya. Dan kemudian Nabi Khidir menjawab, kamu tidak akan bisa bersabar mengikuti saya. Bayangkan, Nabi Musa itu di dalam kelompok Rasul dimasukkan kepada kelompok Rasul Ulul Azmi. Siapa itu? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Dan ternyata oleh Nabi Khidir disebut, kamu tidak akan bisa bersabar mengikuti saya. Tentu Nabi Musa sangat tertantang. Bagaimana saya sekelas Rasul Ulul Azmi mengikuti seorang Khidir kok sampai tidak bisa bersabar? Ya. Kemudian Nabi Musa memaksa Nabi Khidir untuk mengizinkan supaya Nabi Musa bisa mengikuti Nabi Khidir. Baik, jawab Nabi Khidir, kalau begitu ikutlah saya, tapi jangan pernah menanyakan apapun tentang apa yang saya lakukan hingga saya menjelaskannya sendiri kepadamu. Sebetulnya mudah kan? Pokoknya jangan banyak tanya, ikut saja apa saja yang saya kerjakan, dah biarkan saja, kamu tidak usah komentar. Dan benar, akhirnya dimulailah perjalanan Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Ketika sampai di tepi laut, mereka akan menyeberang dan kemudian minta tolong kepada seorang nelayan yang memiliki perahu. Dan naiklah Nabi Musa, Nabi Khidir dan pemilik perahu itu di atas laut, naik ya. Dan kemudian dalam perjalanan menjelang sampai ke daratan seberangnya, tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu itu. Betapa terkejutnya Nabi Musa melihat yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ditolong oleh nelayan untuk nyeberang laut itu, ya, selat lah gitu. Dan kemudian ketika hampir sampai ke tujuan, tiba-tiba Nabi Khidir bukannya berterima kasih, malah merusak perahu itu dengan melubanginya. Spontanlah sekelas Nabi itu, ini sebuah kedoliman ini bagi di kacamata Nabi Musa, ini kedoliman ini. Langsung ditegur Nabi Khidir, mengapa engkau melubangi perahu dari orang yang sudah menolong kita? Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, bukankah saya sudah sampaikan kepada kamu bahwa kamu tidak akan bisa bersabar mengikuti saya? Ya, artinya mengapa Nabi Musa itu kok mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Bukankah di depan tadi sudah diberi persyaratan, boleh ikut asal tidak bertanya. Oh ya, saya lupa, jawab Nabi Musa. Saya lupa. Ya, saya tidak terpikir bahwa spontanitas itu ternyata jadi masalah. Baik, kalau begitu saya minta maaf, beri saya kesempatan lagi. Kemudian berjalanlah mereka menuju ke daratan. Beberapa saat kemudian didapati di sana ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Dan tiba-tiba Nabi Khidir mengejar salah seorang anak yang ada di kumpulan anak-anak itu. Kemudian anak itu bubar semua. Nah, anak kecil itu dibawa ke pojok, disembunyikan, dan kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tentu sangat terkejut melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Kemudian Nabi Musa pun langsung dan spontan untuk menyampaikan protesnya. Mengapa kamu membunuh jiwa yang masih belum memiliki dosa?
Masih anak kecil. Dibunuh tiba-tiba tanpa ada kesalahan dan lagi pula dia masih kecil. Nabi Khidir pun menjawab, bukankah saya sudah mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan bisa bersabar berjalan bersama saya. Oh ya, saya minta maaf. Beri saya kesempatan lagi. Dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Setelah beberapa saat, sampailah Nabi Musa dan Nabi Khidir di sebuah perkampungan, sementara perbekalan yang dibawa sudah habis. Kemudian mereka meminta kepada penduduk setempat agar memberikan jamuan, ya, minta minum dan minta makan kepada penduduk kampung itu. Tetapi betapa terkejutnya, ternyata penduduk kampung itu menolak memberikan makanan maupun minuman kepada Nabi Musa maupun Nabi Khidir. Tapi tidak apa-apa, mereka tidak memaksa dan melanjutkan perjalanan. Begitu perjalanan dilanjutkan, bertemulah di pinggir kampung itu Nabi Khidir dengan Nabi Musa dengan sebuah pagar tembok yang rubuh. Maka kemudian Nabi Khidir tiba-tiba mengambil tanah dan kemudian menyiapkan air dan membangun kembali pagar tembok yang rubuh itu. Melihat apa yang dilakukan Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa pun berkomentar. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa saja meminta upah kepada penduduk kampung sini. Dan dengan kalimat itu Nabi Khidir pun menjawab, inilah waktu perpisahan antara kamu dengan saya. Sekarang aku akan jelaskan kepadamu apa-apa yang kamu tidak bisa bersabar di dalamnya untuk mempertanyakan. Adapun perahu itu adalah milik nelayan yang kita mintai tolong menyeberang, dan raja di kerajaan situ akan mengambil seluruh perahu di kerajaan itu. Untuk menyelamatkan perahu si nelayan itu, maka aku melubanginya dengan harapan pada saatnya nanti nelayan itu dapat membenainya lagi, dan ketika raja hendak mengambil perahu itu kondisinya rusak sehingga tidak akan diambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun anak yang saya bunuh itu adalah anak dari hamba Allah yang soleh, yang kelak ketika anak ini dewasa, dia akan memaksa orang tuanya untuk durhaka kepada Allah. Maka saya membunuhnya dengan harapan nanti kelak Allah akan memberikan anak baru kepada orang tua itu yang lebih soleh dibanding anak yang saya bunuh. Adapun yang ketiga, pagar itu dulu dimiliki oleh seorang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Sementara harta milik dari orang soleh itu sudah dipendam atau dikubur di bawah pagar itu. Saya berharap bahwa pada saat anak itu kelak dewasa, dia akan menemukan harta peninggalan milik orang tuanya itu. Itulah alasan apa-apa yang saya kerjakan yang kamu tidak sanggup untuk bersabar. Nah, saudara sekalian, kita kembali ke masalah Tuhan empiris. Nabi Musa mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sudah menurunkan manna wassalwa dari langit, Tuhan yang sudah membelahkan laut ketika Bani Israel dikejar oleh Raja Fir'aun, dan kemudian Tuhan Allah adalah Tuhan yang sudah memancarkan air dari celah-celah batuan, ya, ada 12 mata air yang kemudian mata air itu masing-masing diambil oleh 12 suku yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi ternyata Tuhan empirisnya
Nabi Khidir adalah berbeda dengan Tuhan empirisnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa tidak mengenal Allah dalam posisi seperti yang dikenal oleh Nabi Khidir. Tapi baik Tuhannya yang dikenal oleh Nabi Musa maupun yang dialami oleh Nabi Khidir, kedua-duanya adalah Tuhan Allah yang sama. Itulah Tuhan empiris. Sebagai tambahan, misalnya di dunia hewan, kita mengenal bahwa ikan itu tentu dia mengenal Tuhannya adalah Tuhan yang sudah menciptakan air dan menciptakan sirip ekor sehingga ikan itu bisa berenang di dalam air. Tetapi bagi seekor singa, Tuhan adalah yang sudah memelihara hewan-hewan untuknya dan memberikan tenaga, kegesitan, ya, taring dan cakar yang kokoh agar dia bisa berburu. Memburu buruan hewan yang sudah dipelihara oleh Tuhannya si singa itu. Nah, saudara sekalian, itulah Tuhan empiris. Dan sekarang kita bisa membedakan persepsi, definisi, dan empiris. Persepsi adalah pemahaman sempit atas sesuatu, karena setiap orang memiliki persepsi sendiri-sendiri. Definisi adalah pemahaman yang bisa kita sepakati dari banyak orang atau bahkan seluruh orang tentu memiliki definisi terhadap satu hal yang mungkin bisa jadi sama. Tetapi definisi itu bisa jadi mempersempit realitas dari yang didefinisikan. Karena bisa saja yang didefinisikan itu keluar dari wilayah definisi. Sebagaimana kemudian ketika kita masuk ke wilayah Tuhan empiris, kita mendapati bahwa Tuhan tidak sekedar sesuai definisi, tetapi bisa jadi Tuhan itu dialami atau berinteraksi secara empiris dengan seseorang. Dalam hal ini Nabi Khidir, dalam kisah tadi adalah Nabi Khidir, yang berbeda dengan Tuhan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu Tuhan yang dialami atau dikenal oleh Nabi Khidir keluar dari definisi, karena apa yang dialami Nabi Khidir adalah hal-hal yang tidak terbiasa, ya, anomali, ya, tidak normal di dalam kehidupan keseharian. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan keseharian kita mengenal di antara orang-orang yang berinteraksi, dia mengenal atau memahami sesuatu berdasarkan persepsi dia. Tapi ada yang di atas itu, yaitu berdasarkan definisi. Dan ada juga yang berada di atas itu lagi, yaitu berdasarkan empiris. Nah, bagi orang atau kalangan akademis ilmuwan adalah mudah untuk mengubah satu pemahaman ilmiah apabila ada definisi baru terhadap pemahaman ilmiah itu. Mudah sekali. Misalnya dulu kita mengenal dalam kimia itu teori phlogiston, di mana sesuatu itu menyala karena ada zat yang namanya phlogiston itu yang membuat sesuatu itu bisa terbakar. Kemudian ilmu baru bisa menjelaskan bahwa proses sesuatu bisa terbakar itu karena adanya oksigen, bukan phlogiston. Dan kemudian tentu orang atau ilmuwan bisa berubah pemahaman ilmiahnya, dan itu mudah sekali. Oh ya, sekarang teori itu pindah, ganti menjadi teori bahwa sesuatu terbakar karena adanya oksigen, adanya udara. Ya, kalau tidak ada oksigen, tidak ada udara, tentu tidak ada benda itu bisa terbakar karena api membutuhkan oksigen. Tetapi sulit bagi kita atau seseorang itu apabila
perubahan itu menyangkut keyakinan. Ya, keyakinan itu susah untuk diubah. Celakanya lagi kalau persepsi yang dijadikan keyakinan. Jadi sesuatu yang sempit tapi sesuatu yang diyakini. Wah, yang sempit tapi diyakini. Susah sekali untuk mengubah keyakinan seseorang. Kalau keyakinan itu berdasarkan empiris, begitu kokohnya dia. Karena tidak terbantahkan, karena dialami oleh seseorang. Tetapi kalau keyakinan itu berdasarkan persepsi, betapa susahnya mengubah pemahaman sempit atas sesuatu itu. Nah, saudara sekalian, dalam keseharian kita menemui orang-orang yang memiliki keyakinan berdasarkan persepsinya. Bahkan ketika diberitahu tentang definisi, susah sekali dia untuk menerima definisi itu. Karena dia sudah terlanjur yakin dengan persepsinya. Apalagi kalau disodorkan dengan empirisme, ya, pengalaman terkait dengan apa yang sudah dia yakini itu. Susah sekali dia untuk mengubahnya. Mudah-mudahan urun rembuk ini bermanfaat buat saudara sekalian, agar ketika kita menghadapi perdebatan kita bisa meninjau dari jauh. Oh, orang ini hanya punya persepsi dan kemudian meyakininya, maka dia susah sekali untuk mengubahnya. Padahal di atas itu ada definisi, dan di atas itu ada yang disebut dengan empiris atau pengalaman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.